Begitu Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam hanya setahun kemudian. Taif ini kan Sakif itu termasuk yang bertahan, tidak murtad. Karena Di mereka gelombang murtad. iya, ini saat itu kan Iya. banyak yang murtad kelompok-kelompok. Mereka itu kemudian termasuk yang bertahan. Kenapa? Di antara alasannya. Karena dalam 1 tahun saja mereka merasa bahwa kita rugi kalau kemudian kita justru murtad lagi. Islam itu sudah mengangkat kita. Artinya sudah merasakan Islam sebagai sebuah kebutuhan. Tanpa ada konflik di dalam kok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, channel yang menyajikan topik seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Masih bersama saya Umar El Rozi dan tentunya ada guru kita di sini Ustadz Asep Subari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz masih terus berbagi ilmunya buat kita semua seputar peradaban Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, sangat-sangat bermanfaat Ustadz, dan ditunggu nih setiap pekan minimalnya ya. Di kali ini kita tentang topik tenar belum tentu benar. Ada satu statement atau tulisan sebenarnya tidak terlalu tenar Ustadz, tapi kayaknya agak mengganjal nih, bahwa Islam itu diterima di satu kalangan yang sedang konflik begitu. Ini tenar di kalangan akademik ini tenar. Tenar ya? Iyalah, kan ada teori konflik kan. Oh ya. Itu asalnya. Jadi itu diangkat Ustadz ya? Iya. Case-nya tentang ya Madinah itu sendiri, tentang Aus dan Khazraj yang berperang gitu, kemudian akhirnya menjadi damai karena adanya Islam. Nah ini gimana Ustadz? Mungkin ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Mungkin begini ya mulainya. Kan dasarnya memang kalau yang mengkaji sosiologi terutama ya, dan politik juga gitu lah. Kan katakanlah ada teori konflik gitu ya. Yang kemudian ketika Islam dipelajari oleh mereka, mereka mencoba untuk menerapkan teori ini dalam sejarah Islam. Jadi sederhananya begini, Islam itu hanya ini sederhananya ya, hanya akan diterima gitu oleh pihak-pihak yang memang sedang berkonflik, gitu loh. Artinya Islam itu sebagai agama sulit tumbuh dan berkembang di tengah suasana atau lingkungan yang damai. Itu jadinya begitu. Sehingga kemudian juga itu bisa hal lain ditarik di situ, bahwa Islam itu memang disebarkannya dengan katakanlah harus ya, intinya kemudian akan masuk ke situ. Karena hanya jadi kondisi konflik itu jadi harus, kalau tidak ada harus diciptakan gitu loh, supaya Islam diterima kan gitu. Jadi jangan begitu, sederhananya lah gitu ya. Sederhananya begitu. Nah kan ini harus kita ukur nih gitu, harus kita uji benar nggak begitu. Nah, fakta sejarahnya seperti apa? Apalagi juga fakta sejarahnya. Tentu saja mereka juga mencari fakta sejarah dong. Buktinya Aus dan Khazraj itu kan mereka bisa menerima Islam, sementara kelompok-kelompok Arab yang lainnya kan menolak, kan gitu ya. Aus dan Khazraj itu menerima Islam gitu dalam, nah ini faktanya ya, dalam situasi mereka sedang konflik kan, atau baru selesai perang lah. Ya kalau baru selesai perang tetap bukan berarti kan masalah selesai kan. Apalagi itu perang yang lama ya. Panjang betul ya, itu rangkaiannya panjang ya. Ujungnya memang buas sih. Tapi kan berhentinya perang itu kan bukan berarti situasi konflik itu juga sudah berakhir kan. Ya bisa aja perang berhenti karena kehabisan bahan bakar kan. Tapi sebenarnya bara konfliknya masih ada gitu kan. Nah, ya di situ mungkin mereka mencoba untuk menerapkan dalam sejarah Islam. Berarti Islam itu memang tidak bisa diterima kecuali di tengah lingkungan yang intinya konflik lah gitu ya. Nah, ini menurut saya tidak mendasar karena persoalannya Islam itu dalam, kita kembali ke fakta juga dulu lah gitu ya. Kan sebenarnya di Mekah juga Islam itu diterima kan, bukan tidak diterima faktanya ya.
Hanya saja memang perkembangan Islam di Mekah itu lambat, ya kan? Selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, katakanlah 13 tahun ya. Ya. Itu kan yang masuk Islam juga tidak sedikit sebenarnya di Mekah itu. Ada sekitar 200-an lah gitu ya. Ini angka perkiraan lah gitu. Kalau kita ngitung mereka yang hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, walaupun ada irisan di situ orang-orangnya gitu. Tapi taruhlah itu sekitar 200-an orang. Nah, itu sedikit kan dibanding penduduk Mekah. Betul. Tapi kan yang jadi soal, apakah kemudian Mekah itu atau jumlah yang sedikit itu semata-mata karena memang Mekah itu damai gitu ya, sehingga kemudian tidak ada alasan untuk menerima Islam gitu, contohnya kayak gitu. Enggak juga gitu loh. Artinya kondisi di dalam kota Makkah itu tidak bisa kita gambarkan itu kondisi yang normal gitu loh, masyarakatnya hidup harmoni dan lain sebagainya. Enggak juga gitu. Walaupun bukan berarti ada konflik, apalagi kalau disebut konflik di sini biasanya kan pakai bahasa kiri lah gitu, antar kelas gitu. Yang enggak ada memang di Mekah konflik antar kelas. Bahkan itu tidak ada juga di Madinah, karena memang konflik Madinah bukan masalah kelas rendah melawan kelas yang lebih tinggi gitu ya. Tapi setara. Iya, pada dasarnya begitu. Jadi berbeda dengan konflik antar kelas itu. Nggak ada itu secara sejarah menurut saya tidak terbukti itu, sama sekali tidak ada. Nah, tapi kan juga sebenarnya dengan 200 orang yang masuk Islam di Mekah gitu, bisa dikatakan Islam itu sebenarnya masuk, diterima gitu ya. Hanya saja kelompok elit yang memegang kendali, dan itu jumlahnya sangat kecil sebenarnya dibanding dengan total penduduk Mekah, itu betul-betul dominan gitu loh, double dominan. Dan mereka yang katakanlah pro Rasulullah SAW, pro di sini maksudnya tidak memusuhi secara keras lah, frontal lah, seperti Abu Jahal itu. Itu kemudian katakanlah tidak bereaksi sewajarnya atau seharusnya sehingga menguntungkan kaum muslimin. Mereka hanya istilahnya ngambil sikap netral aja lah gitu ya. Ketika melihat Abu Jahal dan kawan-kawan begitu keras menghadapi Rasulullah SAW. Ya di balik itu semua ada kepentingan itu saja gitu. Cuman bukan berarti mereka juga berada di pihak dalam arti sepenuhnya setuju dengan tindakan-tindakan Abu Jahal dan kawan-kawan. Buktinya adalah pemboikotan itu yang selama 3 tahun itu kan kemudian istilahnya dibatalkan gitu ya. Itu kan karena perlawanan dari tokoh-tokoh musyrik juga kan. Kan sebenarnya kan begitu. Satu kubu dengan yang boikot ya. Betul, sebenarnya di satu sisi gitu ya. Nah, intinya begini. Secara umum penilaian kita, Islam itu berkembang kok dengan baik di Mekah. Berkembang dengan baik. Cuman kan target Rasulullah SAW sangat tinggi, gitu lah. Bagaimana menjadikan Mekah itu sebagai basis dari lahirnya sebuah peradaban kalau bahasa kita sekarang. Sebagaimana itu yang beliau lakukan kemudian di Madinah kan. Nah, Mekah untuk kemudian digarap dengan ekspektasi setinggi itu tidak memungkinkan. Itu yang mendorong beliau kemudian hijrah. Kan gitu, dasarnya kan begitu sebenarnya gitu. Kenapa beliau hijrah itu? Nah, bukan karena dakwah itu istilahnya tidak diterima di Mekah dalam arti tidak ada semuanya menolak. Enggak juga gitu loh. Mekah tuh menolak dengan situasi yang berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah betul mereka ada konflik dasarnya gitu ya. Nah, dan ketika mereka menerima Islam, tentu saja mereka belajar dari konflik itu gitu loh. Belajarnya begini maksudnya. Aus dan Khazraj, dua kelompok yang konflik. Ketika sampai di perang Bu'as, mereka masih menyisakan bahan bakar untuk konflik lah sebenarnya. Tapi satu fakta yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, satu generasi senior Madinah, Yasrib saat itu kan hilang di perang Bu'as. Hilang di perang Bu'as itu. Tokoh-tokoh senior yang tersisa itu tinggal dikit, misalnya. Akibat perang Bu'as. Lah pemimpin perang Bu'as yang seperti dari Khazraj, dari Aus itu kan Hudair, ayahnya Usaid, itu kan tewas di situ. Di kelompoknya Usaid bin Hudair aja kan
Itu kan tokohnya kan kemudian ketika Rasulullah SAW tiba, itu kan anak muda semua, termasuk Usaid dan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Kan usianya baru 30-an tahun, 32 tahunan itu mereka. Dan itu menjadi pemimpin. Iya, menjadi pemimpin. Karena ayah mereka. Karena orang tua mereka habis. Itu fakta penting gitu. Sehingga yang tersisa dari generasi tua itu sedikit sekali. Termasuk nanti ketua kelompok munafik lah. Dedengkotnya lah, bukan ketua, nggak ada strukturnya sebenarnya. Itu Abdullah bin Ubay gitu. Tapi itu sedikit sekali. Gitu loh. Nah, karena tidak ada kelompok senior ini, kelompok junior ini kan lebih terbuka pada dasarnya. Artinya lebih terbuka kepada perubahan. Gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya sebelum ketemu Rasulullah SAW gitu, di Madinah itu mereka sudah katakanlah berusaha untuk mengadakan pertemuan-pertemuan. Ada harapan itu Ustaz ya? Katakanlah sebenarnya sudah ada bridging dulu lah. Bagaimana kita menyelesaikan ini, kan gitu sebenarnya dasarnya. Nah, sehingga ketika mereka ketemu Rasulullah SAW itu, mereka sebenarnya menemukan sesuatu yang selama ini menjadi ekspektasi mereka, gitu loh. Ini kalau di bisnis product market fit. Mereka berharap ini, kemudian datang Rasul dengan Islamnya. Iya. Jadi Rasulullah SAW tidak memadamkan konflik dari akarnya. Dalam arti ini konflik masih lagi menguat, bergejolak, menguat gitu ya, masih tetap kuat gitu. Kemudian Rasul datang untuk memadamkan. Enggak, karena sebenarnya dari masing-masing kelompok itu kan sudah ada pertemuan-pertemuan awal, dan itu bisa kita baca dari pernyataan 6 pemuda Khazraj ini sendiri. Kan ketika mereka masuk Islam, artinya beriman kepada Rasulullah SAW, itu kan belum ada komitmen apapun. Dalam arti Baiat Aqobah ya, kan Baiat Aqobah terkenal dengan Baiat Aqobah sebagai komitmen. Karena mereka tahu ini nggak mungkin kita ketika menerima Rasulullah SAW, kan Rasulullah waktu itu berbicara kepada mereka bukan sekedar mengajak mereka masuk Islam, tapi bagaimana Madinah siap nggak untuk kemudian menjadi wadah baru gitu perkembangan Islam. Nah mereka kan belum bisa menjamin apapun gitu ya. Tapi ada satu hal yang mereka akan lakukan sebagai sebuah langkah strategis ke sana. Apa itu? Kami akan menyebarkan ini di sana. Menyebarkan paling sederhana, menyebarkan maksudnya apa? Membangun katakanlah keseimbangan untuk bisa menerima Islam itu, yaitu antara Aus dan Khazraj. Artinya pihak-pihak menerima dari Khazraj kan mereka sudah ada tuh 6 orang. Dari Aus siapa nih? Dan itu kan mereka dapatkan tahun depannya. Aus dan Khazraj ini, 2 unsur ini datang dan berbaiat Baiat Aqobah pertama kan. Itu menunjukkan sebenarnya mereka sudah ada upaya-upaya di awal. Kan mereka sendiri mengatakan, kami ya Rasulullah ketika kesini kemari ke Mekah ini, kami meninggalkan satu kaum yang menurut kami tidak ada kaum yang lebih buruk dari kami. Artinya peperangan antar saudara berjalan sudah sekian lama gitu, dan ini menjadi permasalahan kami bersama gitu. Dan artinya kami tidak bosan dengan ini, gitulah. Kami berharap gitu, apa yang engkau sampaikan itulah yang menjadi pemersatu mereka, gitulah. Jadi lebih ke sana sebenarnya. 6 pemuda Khazraj ini yakin juga bahwa Aus bakalan. Ya itu dia, menurut saya keyakinan mereka itu karena menunjukkan di level mereka sebagai tokoh-tokoh muda ini sudah menjadi isu. Dan itu ditunjukkan dengan hasilnya begitu cepat, dan kemudian ada kelompok atau tokoh-tokoh dari Aus yang kemudian bergabungnya itu untuk berbaiat loh, untuk berkomitmen, bukan sekedar tertarik dalam arti ikut gitu loh. Aku ikut lah. Tapi kan kalau ikut dengan komitmen beda kan. Artinya bobotnya udah lain kan gitu. Itu menunjukkan mereka sudah di level itu. Itu kita bicara kalaupun kita kemudian menganggap bahwa memang ada faktanya memang ada konflik. Tapi Rasulullah SAW tiba itu dengan Islam itu bukan sekedar karena ada konflik sebenarnya. Karena ada hajat. Gitu loh. Artinya orang-orang ini sudah punya hajat terhadap sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Persoalan ini, apapun sebenarnya, Aus dan Khazraj betul persoalannya konflik. Tapi kelompok lain kan enggak. Misalnya? Pertama yang di Mekah tadi. Sekarang apa yang membuat orang-orang Mekah itu tertarik masuk Islam? Gitu ya. Sebagian orang kembali ke teori konflik. Itu konflik antar kelas. Dengan buktinya apa? Bahwa di sini kelas budak, Bilal, dan kemudian juga kelas lemah, Du'afa, Ammar, itu melawan majikannya. Oh enggak. Betul ada ungkapan Abu Sufyan bahwa yang masuk Islam di depan Herakles, yang masuk Islam itu adalah orang lemah.
Tapi definisi lemah, nah bagi mereka saat itu tidak bisa diartikan lemah dalam konteks kapitalis borjuis dengan proletar dong. Beda sekali. Dan bahkan secara fakta gitu ya, kalau lemah itu diartikan budak atau pelayan atau intinya yang tidak miskin dan sebagainya, itu kan sudah diteliti. Di antaranya As-Salabi kan meneliti. Ternyata di periode Mekah itu yang masuk kategori budak, miskin, taruhlah lemahnya dalam arti itu hanya sepertiga. Tidak dominan. Sepertiga. 2/3-nya siapa? Justru 2/3-nya itu dari kelompok kuat. Hanya saja mereka memang itu di level layer junior, dalam arti tokoh-tokoh seniornya yang jelas dalam arti lebih kuat kan. Itu melawan. Artinya kalau pas Abu Sufyan ditanya Herakleus, orang lemah tuh dalam versi Abu Sufyan iya dong. Abu Jahal begitu kayak. Iya, maksudnya yang lemah kuat itu dalam definisi mereka dong. Bukan dalam definisi kita hari ini atau menggunakan teori konflik itu antara borjuis dengan proletar gitu loh. Ya enggak, buruh dengan pemilik modal. Enggak dong, berbeda dong. Gitu loh. Jadi tidak ada kelas itu gitu. Ya lihat saja yang masuk Islam. Abu Sufyan ngomong kayak gitu lah, anaknya kan Romlah udah masuk Islam. Kan gitu. Uqbah bin Abi Mu'aid itu sebagai tokoh besar, tapi kan anaknya Ummu Kulsum binti Uqbah dia masuk Islam. Dari Bani Makhzum ada Abu Umayyah, Abu Jahal segitu ganasnya adek tirinya Ayyash bin Abi Rabi'ah sudah masuk Islam. Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi, dia dan ayahnya itu tokoh dodongkot yang di Mekah gitu ya. Tapi kan kemudian Hisham bin Al-As itu kan sudah masuk Islam. Walid bin Walid termasuk. Walid bin Walid adanya atau saudaranya Khalid bin Walid sudah masuk Islam gitu ya. Lalu belum lagi Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Emang tuh orang-orang lemah? Bukanlah. Cuman bukan pada level yang seperti. Betul, bukan senior. Oke. Itu aja sih. Ya, artinya gini. Islam itu kan sebelum menarik tadi Aus dan Khazraj dengan latar belakang konflik yang betul dalam konflik di situ. Tapi apa yang kemudian membuat seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, atau Abdurrahman bin Auf itu tertarik masuk Islam? Gitu loh. Abu Salama, kemudian siapa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair malah meninggalkan kenyamanan. Kan udah jelas lah Mus'ab bin Umair meninggalkan kenyamanan kan, sebagai seorang bangsawan kan. Dan banyak yang seperti itu. Itu kan berarti kan bukan karena tekanan tadi ada konflik, ada kelas, bukan. Karena mereka sepakat melihat bahwa Islam itu adalah sebuah kekuatan yang datang dari luar atau pencerahan lah dari luar gitu, yang sangat-sangat relevan, sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, pandangan hidup mereka ya, dengan segala persoalannya. Sebenarnya kan begini intinya, Islam itu berhadap-hadapan dengan mengusung apa sih? Mengusung keadilan yang jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Ribin bin Amir kan, untuk mengeluarkan manusia gitu, dari penghambaan manusia kepada sesama manusia menuju penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan udah jelas lah gitu. Tapi juga membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama yang ada, gitu, min zulmil adyan ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Jadi itu Islam itu sistem nilai yang difahami oleh mereka, yang kemudian intinya segala bentuk kezaliman, keburukan dan sebagainya itulah yang dilawan oleh Islam. Itu yang menarik untuk mereka. Konflik itu kan bagian dari ketidakadilan. Konflik itu bagian dari kezaliman kan. Tapi bukan berarti hanya itu gitu kan yang kezaliman, ketidakadilan. Enggak, apapun dalam kehidupan ini. Nah, mereka gitu yang masuk Islam pada saat itu, ketika mereka menyadari dalam kehidupan ini ada ketidakadilan, ada kezaliman dan sebagainya, dan kemudian mereka menerima Islam atau mempelajari Islam, mereka melihat inilah solusi yang kita butuhkan. Ada tidak adanya konflik, gejolak gara-gara itu tidak menjadi penentu mereka masuk Islam, kan gitu loh. Bukan hanya faktor itu intinya. Maka itu yang membuat kemudian siapapun dalam keadaan apapun bisa menerima Islam, dan itu fakta yang sangat kuat, gitu ya.
kelompok-kelompok Arab setelah Fatu Mekah yang masuk Islam itu karena apa? Yang itu yang tahun 9, tahun 10 Amul Wufud. Kan Rasulullah SAW setelah Fatu Mekah kan pada dasarnya sudah Fatu Mekah stay di Madinah. Lah mereka sendiri yang datang. Karena ketika kemudian mereka melihat, ya mereka kan berpatokan ke Mekah gitu ya. Mekah itu kan benchmarknya jahiliyah kan. Ketika Mekah sudah tunduk, itu kemudian ada ruang bagi kelompok-kelompok lain untuk membaca, mempelajari dari jauh. Artinya mereka tidak lagi secara emosional seperti selama kaum muslimin konflik dengan Quraisy gitu kan. Mereka ada waktu itu untuk memikirkan. Bahkan yang sempat melawan seperti Taif aja Saqif kan, kan sempat dikepung Taif itu. Tapi kan kemudian ditinggalkan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tidak menentukan pengepungan Taif kan. Taif itu kan Saqif nggak masuk Islam karena dikepung, gitu ya. Kan katakanlah perlu hampir 1 tahun kemudian. Awal tahun 10 kurang lebih mereka datang ke Madinah menyerahkan diri. Karena merasa sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan itu. Dan mereka bisa menerima akhirnya Islam itu adalah sebagai yang bisa mengangkat harkat hidup kita lebih. Kan mereka kelompok-kelompok yang sangat dihormati di Arab kan. Awalnya kan masih merasa superior sekali kan ketika masuk Islam kan menawarkan ini Saqif ya, kasus Saqif. Kami masuk Islam. Tapi kan karena dia merasa tidak dikalahkan kan. Tapi kami minta syarat. Kami tidak sholat, kami diizinkan berzina dan riba. Kan 3 itu. Kata Rasulullah, nggak bisa. Syarat itu nggak diterima. Ya bukan nggak ada Islamnya kalau kayak gitu. Artinya apanya gitu? Oke, kalau gitu kami sholat, tapi izinkan kami zina dan masih riba. Nggak ada. Artinya nggak diterima oleh Rasulullah itu. Oke, kami tidak zina. Tapi izinkan kami riba. Karena memang Saqif Taif itu kan terkenal dengan ribanya, praktek riba. Jadi sistem ekonominya dari riba kan. Kata Rasulullah, ya kan sampai turun itu kan. Illam taf'alu, kalau tidak daru ma baqiya minar riba, tinggalkan riba seutuhnya. Kalau tidak juga, kalau masih tersisa juga. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang pada Allah dan Rasulnya. Lah kata mereka, kami datang ke sini untuk menyerah, maksud suruh ngumumin perang kan gitu. Nah, oke, awalnya kan masih ada 3 ini yang menghalang mereka. Tapi masalahnya, begitu Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam hanya setahun kemudian, Taif ini kan Saqif termasuk yang bertahan. Tidak murtad. Karena mereka gelombang murtad. Iya, saat itu kan banyak yang murtad kelompok-kelompok. Mereka itu kemudian termasuk yang bertahan. Kenapa? Di antara alasannya. Karena dalam 1 tahun saja mereka merasa bahwa kita rugi kalau kemudian kita justru murtad lagi. Artinya Islam itu sudah mengangkat kita. Artinya sudah merasakan Islam sebagai sebuah kebutuhan itu. Tanpa ada konflik di dalam kok itu. Gitu loh. Tidak ada konflik di dalam. Bahkan ada peluang untuk meninggalkan Islam saat itu karena banyak kelompok yang keluar dari Islam, dan itu artinya kalau kemudian mereka bergabung, dalam arti bergabung secara tidak langsung sekalipun, intinya bobotnya merongrong Madinah, mereka berpeluang, katakanlah secara logika berpeluang untuk mengalahkan kaum muslimin atau Madinah lagi kan. Tapi kan ternyata enggak. Karena mereka melihat Islam itu sebagai hajat hidup. Gitu ya, yang mengangkat derajat hidup mereka. Islam itu nur, cahaya dari luar, itu wahyu gitu ya. Bukan masalahnya semata-mata ada konflik atau tidak ada konflik gitu. Itu kan kalau di generasi pertama, Ustaz. Kalau di generasi setelahnya bisa di capture juga nggak kondisi-kondisi? Ya sekarang begini aja. Tariq bin Ziyad itu generasi keberapa dari barbar sih yang berhadapan dengan kaum muslimin? Generasi kedua kan. Kaum muslimin itu berhadapan dengan barbar kan sejak zaman Umar, ketika Futuhat Libya itu. Ya. Kemudian dilanjutkanlah setelah itu Utsman bin Affan sampai Bani Umayyah. Itu kan selama kurang lebih 30-40 tahun. Barbar itu kan melawan betul. Melawan kaum muslimin itu kan. Sampai kemudian Musa bin Uqbah gitu kan mendirikan Kairouan gitu kan, kota di Tunis itu, dan Tunis bagian dari Islam kan. Itu kan cikal bakal atau titik paling krusial mengubah Afrika Utara gitu loh, dari perlawanan menjadi dukungan gitu. Nah, akhirnya kan mereka kalah lah secara militer memang, secara militer. Nah, begitu masuk generasi kedua, ternyata generasi kedua barbar itu justru mereka yang membawa risalah Islam kemana-mana, termasuk ke Andalus. Jadi orang tuanya itu melawan sampai akhirnya takluk. Nah, dalam proses takluk itu ketika mereka kalah, itu kemudian mereka mempelajari Islam kan akhirnya. Kan dulu melawan itu menolak.
menolak. Artinya antipati lah. Tapi begitu taluk mau tidak mau kan bersentuhan. Nah, sekalinya bersentuhan, ternyata mereka baru terbuka bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kenapa saya lawan kemarin? Karena kan Islam itu akan merugikan saya. Tapi setelah mereka kemudian awalnya betul karena kalah perang, tapi setelah itu dalam prosesnya mempelajari Islam, akhirnya dia ngajari anaknya, jadilah pejuang Islam, jadilah pejuang Islam. Bukan hanya sekedar menerima Islam. Bukan. Itu kan yang terjadi kan. Itu yang harus kita pahami gitu. Jadi pada saat ini Islam justru berkembang dalam suasana damai, bukan dalam suasana konflik. Gitulah. Ketika perang Tunis itu selalu bergejolak, begitu Kairouan dibangun oleh Musa bin Uqbah, kemudian dikembangkan, dan kemudian setelah itu Afrika Utara lebih kurang atau barbar itu kalah. Generasi keduanya, anak-anaknya kan jadi panglima, bahkan jadi dai-dai, jadi ulama-ulama, kan gitu yang terjadi. Itu fakta. Nah, itu kalau ditarik sampai generasi manapun tetap ya yang gitu jelas mah ke Indonesia, memang kita Indonesia lagi konflik apa sih ketika Islam masuk ke Indonesia, kan gitu aja kalau baca sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kan Islam masuk ke Indonesia kan selalu melalui pelabuhan kan, selalu pelabuhan kan. Artinya pelabuhan itu prosesnya proses alami, bukan di jantung ininya, gitu loh. Kerajaan belakangan kan. Itu menunjukkan itu sebagai sebuah gerakan sosial baru gerakan politik, bukan sebaliknya. Gitu Ustaz ya. Iyalah. Jadi fitnah tadi, kalimatnya itu fitnah atau? Ya sebenarnya, ya menurut saya kesalahan. Ya bisa jadi stigma gitu ya di satu sisi. Berangkat dari apa? Kesalahan. Kalau secara akademik ya kesalahan menerapkan teori dong. Artinya teori Barat diterapkan ke Islam, jadi memaksakan bahwa kaum muslimin juga begitu. Enak aja, bikin teori barulah untuk kalau membaca sosiologi Islam. Jangan pakai teori konfliknya Barat lah, gitu. Karena memang beda latar belakang. Lalu diambil fakta-fakta sejarah tadi dengan persepsi dia begitu ya. Intinya Islam itu justru akan lebih berkembang gitu ya, ketika dalam suasana damai, bukan dalam suasana perang ataupun konflik gitu ya. Tapi tentu saja bagi mereka konflik dan kemudian ya menyadari tentang busuknya atau buruknya konflik itu dan ingin mencari jalan keluar, ya Islam memang pasti akan sebagaimana Aus dan Khazraj. Tapi bukan berarti Islam hanya bisa berkembang dalam situasi konflik sehingga konflik itu ada atau diciptakan supaya berkembang, enggak, sama sekali enggak kalau itu. Masya Allah, adem, lega nih penjelasannya, luar biasa. Mudah-mudahan Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Jadi banyak, mungkin kita bisa sebut subhat yang beredar, jadi perlahan-lahan satu persatu tentang sejarah peradaban Islam bisa direspon dengan Masya Allah, dengan fakta sejarah dan tentu dengan referensi yang valid Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz ya. Dan demikian teman-teman Sirah TV. Mudah-mudahan ada faedah dan ilmu yang kita bisa ambil secara banyak di edisi kali ini. Dan akhirnya kita akan jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.